Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 15 Mei 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap apa. Kita langsung ke berita yang pertama. Masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, dihebohkan oleh coretan di jalan aspal di Desa Sumberjo, Kecamatan Megang Sakti. Dikarenakan diduga oknum kades Desa Sumberjo berbuat mesum. Terlihat di jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Megang Sakti. Jalanan di desa tersebut dicoret-coret lantaran diduga oknum kades Desa Sumberjo berbuat mesum. Dikutip dari media online, awal kejadian diduga sekitar tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 3 pagi di pertengahan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Diduga oknum kepala desa Sumberjo, Sutarno, mengendap-endap secara diam-diam. Pergi ke rumah Muklis, kebetulan saat itu Muklis sedang bertugas selain dari BPD. Muklis juga adalah ASN di Kabupaten Musirawas sebagai petugas medis di Puskesmas Megang Sakti. Dan Muklis saat itu tidak ada di rumahnya. Tidak lama kemudian anak perempuan Sutarno membuntuti dari belakang. Dan kemudian oknum kades tersebut sedang ketemuan dengan istri Muklis di belakang rumah Muklis BPD. Setelah terlihat dengan mata kepala anak perempuan oknum kades tersebut bahwa oknum kades tengah berbuat sesuatu dengan istri Muklis BPD, hingga terjadilah perang mulut antara anak kades dan istri Muklis. Atas kejadian tersebut, saat ini warga merasa kecewa atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh oknum kades tersebut. Sebagai pemimpin kepala desa setempat yang berbuat tidak senonoh, masyarakat setempat meminta keadilan jika memang perdes yang sudah dibuat itu berlaku untuk semua orang, termasuk oknum kades Sumberjo. Tim Liputan Silampari TV. Ada bapak-bapak warga Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, ditemukan mati pas pagi hari di Desa Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Sampai ini belum tahu apa penyebab bapak-bapak itu mati. Kamis pagi 12 Mei 2022, masyarakat di Jalan Jenderal Besar HM Soeharto, Kelurahan Lubuk Kupang gempar atas ditemukan seorang laki-laki parubaya yang meninggal dunia. Kronologi kejadian diceritakan saksi mata yang enggan untuk disebutkan namanya. Dirinya menceritakan diketahui meninggalnya pagi tadi, namun tidak diketahui penyebabnya. Namun saat diketahui sudah terjatuh di bawah. Cuma informasi dari teman dekat jika mobil itu sudah ada sejak pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di depan SMK Yadika, Kota Lubuk Linggau. Beliau sebagai seorang sopir dump truck. Mungkin saat itu ia hendak buang air kecil tidak tahan lagi, hingga terjatuh ke bawah. Ia merupakan warga Lubuk Rumbai, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Saat ditemukan, yakni pada pagi hari tepatnya pukul 6 pagi, saat teman korban hendak membangunkan korban, namun korban tak kunjung sadarkan diri. Hingga teman korban meminta bantuan dari warga sekitar. Saat dicek kondisi korban, ternyata korban sudah tidak sadarkan diri. Tim Liputan Silampari TV. Kejadian kecelakaan di Jalin Sum Muratara selama arus mudik dan balik Lebaran 2022 terjadi 7 kecelakaan dan 4 uang mati. Polres Muratara mendata dari hasil evaluasi insiden kecelakaan Jalin Sum Muratara selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah selama operasi ketupat 2022. Tercatat ada 7 kendaraan mengalami kecelakaan selama arus mudik Lebaran dan arus mudik balik Jalin Sum Muratara. Dari angka kecelakaan tersebut ada 4 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 12 mengalami luka ringan. Kemudian untuk kerugian material mencapai 20 juta rupiah. Dari 7 kecelakaan tersebut, 1 kecelakaan yang paling menonjol, yaitu di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara.
antara bus Family Raya dengan carry pick up yang menyebabkan 4 korban tewas di tempat. Menyampaikan beberapa evaluasi terkait dengan operasi ketupat Musi 2022 di wilayah hukum Kabupaten Ciraos Utara. Untuk rekan-rekan dan semuanya ketahui, masyarakat luas ketahui bahwa apabila kita melihat evaluasi terhadap angka kecelakaan ada kenaikan signifikan. Hal tersebut bukan dikarenakan tidak ada kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilakukan, melainkan di tahun 2021 memang tidak ada mudik, dan kita temui saat ini 2022 adalah mudik pertama setelah musim Covid. Nah, dari evaluasi kita khusus kecelakaan lalu lintas, ada 7 kejadian kecelakaan lalu lintas, di mana korban meninggal dunia ada 4, kemudian luka berat 2 dan luka ringan 12. Kerugian material kurang lebih 20 juta. Nah, ini sedang kita proses tindak lanjuti. Untuk yang kecelakaan berakibat meninggal dunia, santunan sudah diberikan oleh Jasara Harja, kita fasilitasi, kemudian pemeriksaan terhadap saksi, korban dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Itu untuk kecelakaan lalu lintas. Ia menambahkan dari operasi ketupat tahun 2022 ini, kecelakaan Jalin Sumuratara mengalami kenaikan dibandingkan operasi ketupat 2021. Hal itu dikarenakan tidak ada mudik lebaran pada tahun 2021. Tim Liputan Silampari TV. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang sampah di tempatnya dengan jadwal yang ditentukan, buat sampah menggunung di sepanjang jalan Lubuk Tanjung. Terlebih pasca lebaran sampah meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya. Sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, terlihat gundukan sampah mulai menumpuk di bahu jalan sehingga mengeluarkan aroma busuk yang menyengat dan mengganggu pengguna jalan. Terlebih, terlihat gundukan sampah ini berserakan di sekitar aliran das atau selokan di dekat bahu jalan. Sampah yang menumpuk di hampir sekitaran jalan belakang, tepatnya di Lubuk Tanjung ini, kebanyakan adalah limbah atau sampah rumahan masyarakat sekitar. Menumpuknya sampah di bahu jalan ini lebih banyak 2 kali lipat dari hari biasanya. Dikarenakan sehabis hari Lebaran, salah seorang pengguna jalan, Mary, mengatakan sangat terganggu dengan adanya sampah di bahu jalan ini. Selain mengganggu, sampah ini dapat mencemari lingkungan karena dibuang di dekat aliran das, sehingga mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit. Ya, saya sebagai pengguna jalan sangat mengganggu ya Bu ya, khususnya untuk pengguna jalan. Ini kan sebenarnya sangat bahaya ya Bu. Bisa dilihat, ini kebanyakan dari masyarakat kita membuang sampahnya tuh di pinggir selokan. Ini sangat berbahaya sekali Bu. Sudahlah bau mencemari lingkungan dan sangat berbahaya. Karena nanti banyak penyakit-penyakit tumbuh dari sini Bu. Sangat tidak nyaman pokoknya. Mungkin Mbak ya, sebenarnya kita kan sama-sama tahu ya Mbak ya, ini kan efek dari Lebaran ya. Pasca Lebaran otomatis sampah-sampah kita membludak. Ya harapannya untuk para dinas terkait, khususnya untuk para petugas di LH, monggo untuk segera dibersihkan karena ini sangat mengganggu perjalanan Mbak. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, Subandio Amin, menuturkan banyaknya sampah masyarakat pasca Hari Raya ini membuat petugas kebersihan yang mengangkut secara bergantian dalam sehari. Petugas dapat mengangkut sampah 3-4 kali. Dan rutenya adalah di Jalan Yosudarso terlebih dahulu. Dikarenakan kurangnya armada, sehingga proses pengangkutan sampah dilakukan secara bergantian dari setiap wilayah. Oh jelas, kalau peningkatan itu kalau namanya Lebaran itu bisa 2-3 kali lipat gitu kan. Peningkatan 2-3 kali lah. Gitu. Tahun ini karena boleh katakan COVID ini sudah agak bebas gitu kan. Ya mungkin ada 2 kali lipat lah peningkatannya tuh dari yang tahun kemarin ke tahun ini gitu. Karena kan umumnya masyarakat itu kan di Lebarannya cukup di rumah baik gitu kan. Kalau di Lubuk Tanjung memang karena katakan armada kita ini masih kurang gitu kan. Dia kaget kita ngangkat dulu yang di sepanjang jalannya Sudarso. Setelah pagi di situ mungkin kaget siang sampai sore kita ngangkat di sana. Itu antisipasi kita gitu ya. Kalau kita kan umumnya kalau
sebelum lebaran, banyak belum lebaran lah gitu kan. Nah kita ngangkut sampah itu 3 kali sampai 4 kali satu hari gitu kan. Nah tapi dengan lebaran ini kita ya sampai mungkin kita berdayakan mobil itu sampai 3 kali sampai sebenarnya dengan 5 kali gitu ngangkat sampahnya gitu kan. Itu salah satu untuk mengatasi sampah yang ada di sepanjang jalan, sampah-sampah dari masyarakat, apa yang di pasar. Di pasar biasa 2 kali, kita bisa 3-4 kali gitu kan, ngangkatnya gitu kan. Nah itulah untuk alhamdulillah. Contohnya kayak Jalan Garuda, apanya Lubuk Tanjung itu belum terangkat. Insya Allah kaget dalam jam 2 sampai jam 5, jam 4 sudah tuntas gitu kan. Kita yang arah ke sini dulu ya Sudarso dulu gitu, utamakan selesai di sana baru kita ke sana. Kalau memang ini ya kami berharap gitu kan, ada armada baru baik dari APBD 1, BD 2 maupun dari pusat gitu kan. Cuman kami cuma berharap gitu kan. Kalau pemerintah menganggarkan alhamdulillah gitu. Kita butuh setidak-tidaknya untuk menjaga itu kita butuh ya 4-8 mobil lah gitu kan. Yang baru gitu kan. Nah ini kadang-kadang masyarakat kami berharap jadwalkan kami kadang-kadang sudah kami sampaikan di tempat tumpukan-tumpukan sampah. Contoh buanglah sampah pada jam 6 sampai dengan jam 7. Nah kemudian buanglah sampah jam 10 sampai jam 11. Yang ketiga buanglah sampah jam 1 sampai jam 2. Kemudian buanglah sampah jam 5 sampai jam 6 gitu kan. Nah ini kadang-kadang masyarakat ini kita himbau 4 ini kita buang jam 6 jam 7 dibuang jam 8. Ada lagi sampah gitu kan. Nah kita menghimbau taatilah bahwa jadwal yang sudah ditentukan itu melakukan pembuangan sampah gitu. Jadi kita bisa antisipasi gitu kan. Kalau dia nepati jadwal yang sudah ditentukan itulah tadi sedikit banyak masih ada tumpuan sampah di gang-gang, di lorong-lorong. Itu himbauan kita masyarakat taati jadwal pembuangan sampah. Ini kami berharapnya kalau kami cuma lingkungan hidup baik menghimbau masyarakat tidak baca juga. Kalau kata peran serta dari camatnya, dari lurahnya, dari RT-nya gitu kan. Nah, ini juga menjadi PR bagi kami lah gitu kan. Melalui ini juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menghimbau pada masyarakat agar membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jangan melewati batas jadwal yang telah ditentukan karena ini akan mengganggu dan memperlambat proses pengangkutan sampah. Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanya di bersama kru yang bergabung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya kita gale.